Bab 9. Tingkatkan kesehatan Anda. Hampir separuh pesan yang saya terima berasal dari orang-orang, sama seperti Anda dan saya, yang ingin meningkatkan kesehatannya. Baik itu untuk menurunkan berat badan, menambah berat badan, menurunkan kolesterol, menyembuhkan diri dari penyakit, makan lebih sehat, atau meningkatkan kekuatan dan fleksibilitas apapun itu. Anda dapat menggunakan aturan tanda pagar 5 kedua untuk menyelesaikannya. Faktanya adalah memikirkan untuk menjadi lebih sehat tidak akan membuat Anda lebih sehat. Bahkan meditasi, yang merupakan latihan mental, tetap mengharuskan Anda melakukannya. Tidak ada jalan keluar dari hal ini. Anda harus mengambil tindakan. Ironisnya, tidak ada area lain dalam kehidupan kita yang memiliki lebih banyak informasi, dukungan, penelitian, pilihan, atau konten gratis selain topik kesehatan dan kebugaran. Anda dapat mencari diet di Google, mengunduh 20 hasil pencarian teratas, mencetaknya. Keluar, letakkan di papan panah, dan ikuti diet apapun yang disukai anak panah tersebut. Diet ini, jika Anda benar-benar mengikutinya, akan berhasil. Masalahnya bukan pada pola makannya. Masalahnya selalu pada perasaan Anda tentang diet. Hal yang sama juga berlaku dalam berolahraga. Sama seperti Ana, kita tidak pernah ingin berolahraga, dan membiarkan perasaan ini menghalangi keinginan kita untuk menjadi lebih sehat. Menggunakan tanda pagar 5 second rule, Ana mendorong dirinya ke 5, 4, 3, 2, 1 dan kembali ke sepedanya. Ya, Anda mungkin mengalami hiperventilasi saat mengayuh, tapi siapa yang peduli? Kedengarannya lebih baik daripada membuat alasan di rumah. Setiap diet, program olahraga, sirkuit gym, kelas olahraga, program terapi fisik, rutinitas latihan silang, program meditasi, dan aliran yoga akan meningkat kesehatanmu. Namun inilah masalahnya, Anda harus melakukannya. Dan percayalah, saya mengerti. Saya benci olahraga, terutama saat cuaca dingin atau hujan di luar. Aku membencinya sama seperti aku benci bangun dari tempat tidur. Tanpa tanda pagar 5 second rule, saya tidak akan pernah melakukannya. Mengapa menjadi sehat itu sulit? Anda sudah tahu jawabannya, perasaan Anda. Jika Anda merasa kekurangan roti, Anda tidak akan mengikuti diet bebas gluten. Saat Anda memikirkan bagaimana perasaan Anda tentang makan salad selama 113 hari ke depan, Anda akan meyakinkan diri sendiri untuk tidak melakukannya. Saat Anda memindai latihan CrossFit hari ini dan mempertimbangkan bagaimana perasaan Anda melakukan 3 set 45 burpee dengan sekelompok orang di tempat parkir, Anda tidak akan merasa ingin keluar rumah dan pergi. Apakah menjalankan diet akan membuat Anda bahagia? Sangat. Akankah bertemu teman-teman Anda di CrossFit dan berolahraga akan membuat Anda bahagia? Anda sebaiknya percaya itu akan terjadi. Tanyakan saja pada Melanie, yang kesulitan untuk turun dari sofa, sebelum menemukan aturannya. Dan begitu dia mulai bergerak, Melanie merasakan kebebasan dan terobosan, sesuatu yang kita semua inginkan. Saat Anda menerima kenyataan bahwa kita hanya ingin melakukan hal-hal yang terasa mudah, Anda menyadari bahwa rahasia menjadi sehat itu sederhana, Anda tidak akan pernah menyukainya, Anda hanya perlu 5, 4, 3, 2, 1 PRGI. Keluar dari gym, pergi ke In-N-Out Burger drive-thru, dan membuang-buang waktu di Facebook jauh lebih mudah daripada mengalami hiperventilasi di kelas spin atau menghilangkan gula dari makanan Anda. Jika Anda ingin menurunkan berat badan, mengikuti diet, dan rutin berolahraga, hanya ada satu hal yang harus Anda lakukan, berhenti memikirkan perasaan Anda. Perasaanmu tidak penting. Satu-satunya hal yang penting adalah apa yang Anda lakukan. Erika menyadari hal ini. Bahkan setelah memulai perjalanan penurunan berat badannya, dia menemukan dirinya sendiri. Kehilangan semua motivasi untuk mulai berolahraga, dan selalu punya alasan, mengapa dia tidak bisa pergi ke gym. Begitu dia menyadari bahwa dia tidak akan pernah merasa ingin berolahraga, Erika dapat menemukan peluang 5 detik dan kemudian mendorong dirinya untuk bertindak berdasarkan hal tersebut. Latihan adalah 100% mental. Tubuh Anda tidak akan pergi ke tempat yang tidak didorong oleh pikiran Anda. Itu sebabnya tanda pagar 5 second rule mengubah permainan untuk kesehatan Anda. Inilah bagaimana Anda menggunakannya. 5, 4, 3, 2, 1 PERGI dan pergi ke gym. 5, 4, 3, 2, 1 PERGI dan letakkan donatnya dan makan dada ayam panggang. 5, 4, 3, 2, 1 PERGI dan menjauhlah dari toko roti meskipun roti dan makanan penutupnya menggoda Anda seperti sirene. Ada orang-orang di seluruh dunia yang lebih gemuk, lebih malas, dan lebih tidak bugar dibandingkan Anda yang menggunakan 5, 4, 3, 2, 1 untuk mengubah diri mereka menjadi tubuh, pola pikir, dan kehidupan yang benar-benar berbeda. Seperti Charlie, orang ini pertama kali menghubungi saya dengan berat 383 pon. Pinggangnya 54 inci. Lihatlah foto-foto di postingan Facebook berikut dan Anda akan melihat betapa beratnya dia. Bayangkan betapa buruknya perasaannya. Sekarang lihat foto dirinya yang lain di foto bawah, merayakan hidupnya. Dia benar-benar manusia yang berbeda. Bagaimana dia melakukannya? Dengan meminum minuman yang rasanya seperti rumput. Yuk, mungkin begitu. Namun itulah yang diperlukannya untuk mencapai tujuannya. Saat ini dia menjalankan bisnis bernama Juicing Strong yang membantu orang menjadi lebih sehat. Selama 529 hari berturut-turut, pria ini memaksakan diri untuk menepati janjinya pada dirinya sendiri. Mengapa? Bukan karena dia menginginkannya, tetapi karena dia mengatakan akan melakukannya.
Bayangkan jika Charlie menghabiskan 529 hari terakhirnya memikirkan tentang menurunkan berat badan sebanyak 176 pon daripada membuat jus. Apa yang akan terjadi? Tidak ada apa-apa. Alexandra juga menemukan cara menuju gaya hidup yang lebih sehat dengan membuat jus. Charlie dan Alexandra sama-sama menemukan bahwa ketika Anda mengikuti naluri Anda untuk menjalani gaya hidup yang lebih sehat dengan mengambil tindakan berani, perubahan mulai terjadi dalam hidup Anda. Dibutuhkan keberanian untuk memulai sesuatu, dibutuhkan keberanian untuk mempertahankannya, dan tentunya membutuhkan keberanian untuk membagikannya kepada dunia. Itulah yang Pak Kinam jelaskan kepada saya. Keberanian diperlukan untuk menurunkan berat badan karena terkadang, seperti yang ditulis Pak Kinam, kesenjangan antara di mana Anda berada dan di mana Anda ingin berada bisa terlihat begitu besar, sehingga kita bahkan tidak dapat menghadapi seberapa banyak pekerjaan yang harus kita lakukan. Hai Mel, sepanjang hidup saya kelebihan berat badan. Sekarang saya mencoba diet untuk pertama kalinya dalam hidup saya. Aku merasa tersesat dan terjebak, tapi aku terus berjalan. Saya memiliki perasaan tidak aman dan rentan yang sangat besar. Bisakah Anda menjelaskan hal ini? Jawaban singkatnya adalah kesenjangan antara diri Anda yang sekarang dan diri Anda yang Anda inginkan bisa terlihat begitu besar sehingga rasanya mustahil untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Merasa seperti ini adalah hal yang wajar, namun membiarkan perasaan tersebut menguasai pikiran Anda adalah salah satu bentuk pelecehan terhadap diri sendiri. Itu sebabnya aku menyukai Charlie dan foto perutnya yang telanjang tergantung di celana pendeknya. Siapapun dapat menjembatani kesenjangan antara angka-angka pada skala dengan satu dorongan. Biarkan teladan Charlie menginspirasi Anda untuk memulai hari ini. Dan biarkan hasilnya mendorong Anda untuk terus melakukannya. Aku punya orang lain yang aku ingin kamu temui. Mark menggunakan teman-teman Instagramnya untuk meminta pertanggungjawaban dirinya. 5.000 push-up dalam sebulan. Astaga, saya hampir tidak bisa melakukan 5 kali sehari. Tagar exercise goals. Disiplin latihan sehari-hari juga akan membantu tujuan pribadi dan profesionalnya yang lain yaitu, mencoba menyelesaikan buku saya tentang meningkatkan nilai bisnis dan penjualan. Setiap hari Mark berlatih, dia akan memiliki otak yang siap untuk membantunya menyelesaikan penulisan buku itu. Ayo tandai, terus kabari kami saat buku Anda tersedia. Mungkin 5.000 push-up dalam 1 bulan sedikit berlebihan karena bisa membunuh Anda. Tidak masalah, bagaimana kalau mengambil tantangan kebugaran saja? Lihat Anok, dia sedang menjalani minggu ketiga. Dia memberitahu kita kebenaran sederhana tentang kesehatan dan olahraga. Saya benar-benar tidak ingin melakukannya tetapi tetap melakukannya Boom. Bom. Boom untukmu Anok, kamu gadis rock. Dan Anda juga keren saat Anda memaksakan diri untuk mengambil tindakan saat Anda tidak menginginkannya. Jika Anda merasa terbebani memikirkan untuk melakukan hal ini secara nyata, temui Alice. Dia adalah seorang gadis berusia 19 tahun dari Inggris, yang menulis kepada saya karena dia pernah berada di tempat yang sangat buruk. Begini cara dia menggambarkannya, saya menderita kecemasan dan agorafobia dan hal-hal tersebut sangat merugikan saya. Berat badan saya bertambah sekitar 30 pon, yang membuat saya semakin menderita dan saya lebih sering tinggal di dalam rumah. Selain itu, saya merasa tertekan oleh orang tua saya untuk meraih gelar tertentu di universitas tertentu dan meyakinkan diri sendiri bahwa saya baik-baik saja melakukan ini demi menyenangkan mereka. Saya menonton video Anda dan itu benar-benar membuat saya berpikir, apakah ini benar-benar yang saya inginkan? Apakah saya benar-benar baik-baik saja dengan ukuran saya yang sekarang? Apakah saya pantas mendapatkan apa yang saya inginkan? Saya tidak akan berbohong bahwa ini membutuhkan waktu yang lama, tetapi saya menonton pembicaraan Anda seminggu sekali dan kemudian saya terdorong. Dia punya naluri untuk bersikap nyata pada dirinya sendiri. Dia memiliki keinginan untuk menegaskan dirinya sendiri dan mengendalikan hidupnya. Dia memiliki keinginan untuk berubah. Dan dia melakukannya. Dia tidak hanya berbicara dengan orang tuanya, tetapi dia juga mengubah jurusannya. Diterima di universitas pilihan saya dan program studi pilihan saya dan saya akan berangkat pada bulan Oktober ini. Mengenai berat badan saya, sejak bulan Desember saya telah kehilangan 28 pon karena makan makanan sehat, melakukan rutinitas olahraga yang baik dan semuanya tergantung pada berat badan saya. Aturan kedua, saya harap saya tidak menyita terlalu banyak waktu Anda, tetapi saya benar-benar ingin memberitahu Anda betapa besar pengaruh pembicaraan Anda terhadap saya. Perjalananku masih panjang, tetapi setiap kali aku merasa diriku tergelincir, aku memperhatikan pembicaraanmu lagi. Itulah yang diperlukan. Dibutuhkan keberanian untuk melakukan apa yang Alice lakukan. Dibutuhkan keberanian untuk jujur pada diri sendiri tentang apa yang Anda inginkan. Dibutuhkan keberanian untuk menegaskan diri sendiri untuk memulai. Seringkali, langkah pertama tersebut adalah yang tersulit. Jika Anda terjatuh atau terpeleset, Anda dapat kembali ke jalur yang benar. Tergelincir adalah hal yang normal. Ada hari-hari di mana Anda tidak akan menyukainya. Ingat, Anda bisa mengambil kendali lagi. Hanya butuh 5 detik. Tanyakan saja pada Christine. Dia mengatakan sesuatu yang sangat penting di postingan Instagramnya. Langkah pertama, bangun dari tempat tidur, adalah yang paling sulit. Tapi itu sangat berharga. Tidak peduli berapa kali Anda berolahraga, memulai setiap hari adalah bagian tersulit. Ingatkan saat saya memberitahu Anda bahwa saya ingin Anda mulai bereksperimen dengan aturan dengan melakukan tantangan bangun. Itu agar Anda dapat merasakan energi aktivasi.
Itu adalah kekuatan yang diperlukan untuk memulai sesuatu, dan itulah yang dimaksud Christine. Dan dia benar, itu sangat berharga. Faktanya, tidak ada yang lebih berharga daripada belajar untuk melampaui alasan Anda dan selangkah lebih dekat dengan kehidupan, tubuh, atau masa depan yang Anda impikan. Mungkin tantangan kesehatan Anda bukan tentang gym. Mungkin tentang sesuatu yang lebih menakutkan, seperti melawan suatu penyakit. Anda tidak sendirian dan Anda membutuhkan keberanian setiap hari untuk sembuh, hidup, dan tetap kuat. Banyak orang telah menulis tentang perjuangan melawan kanker dan kemunduran dalam kesehatan. Bertanya-tanya bagaimana mereka dapat memperoleh kembali keberanian dan kekuatan untuk berjuang. Aturan tanda pagar 5 second rule adalah alat yang dapat Anda gunakan untuk menemukan kekuatan batin dalam menghadapi penyakit serius. Greg Cech adalah salah satu pria yang menginspirasi untuk diikuti. Kanker stadium 3. Apa yang dia lakukan? Dia berlari 10 maraton sejak diagnosisnya. Betapa luar biasanya hal itu. Mungkin ini bukan tentang lari maraton. Mungkin kesehatan bagi Anda berarti cukup berani untuk melakukan pemeriksaan mamogram tahunan. Ketika Amy Robach, pembawa acara Good Morning America, diminta untuk menayangkan mamogram pertamanya selama bulan peduli kanker payudara, respons internal awalnya adalah tidak mungkin, tidak bagaimana. Dia tidak ada hubungannya dengan penyakit ini dan tidak ingin membuatnya terlihat seperti sedang berusaha mencuri perhatian. Amy menoleh ke Robin Roberts, sesama pembawa acara dan penyintas kanker payudara, untuk meminta nasihat. Setelah Amy memberitahu Robin bahwa dia belum pernah menjalani mamogram, Robin menjawab, "Amy, itulah intinya. Mendengarkan. Tidak ada yang tahu lebih baik daripada saya betapa tidak nyamannya jika orang-orang mengawasi Anda menjalani sesuatu yang bersifat medis. Namun kekuatan menyelamatkan satu nyawa saja sangatlah luar biasa. Anda tidak akan pernah menyesalinya. Dan saya jamin itu akan menyelamatkan nyawa. Hanya dengan Anda masuk ke mamogram dan mengungkap tes ini, seseorang akan mengetahui bahwa mereka mengidap kanker, padahal sebaliknya tidak akan mengidap kanker. Amy, 80% wanita penderita kanker payudara tidak memiliki riwayat." Amy mengambil keputusan saat itu juga, di ruang ganti Robin, dan memutuskan untuk menjalani mamogram. Dia kembali mengudara beberapa minggu kemudian dan mengungkapkan bahwa pemutaran film yang dia lakukan di siaran langsung televisi telah menyelamatkan hidupnya. Dia telah didiagnosis menderita kanker payudara. Amy menjalani mastektomi ganda, 8 putaran kemoterapi, dan hari ini bebas kanker. Meskipun Amy tidak menggunakan tanda pagar 5 second rule dalam keputusannya, dia mendapat dorongan dari Robin pada saat kritis dan membuat keputusan 5 detik. Syukurlah dia melakukannya. Anda mungkin tidak cukup beruntung mempunyai rekan kerja yang bisa mendorong Anda, namun Anda selalu bisa memberi diri Anda dorongan itu. 54321 GO. Meningkatkan kesehatan Anda adalah tentang tindakan. Anda mungkin tidak bisa menurunkan berat badan sebanyak Charlie, atau lari maraton seperti Greg, tapi Anda bisa memaksakan diri untuk pergi ke dokter gigi, berolahraga, atau pergi ke dokter untuk tes seperti mamogram atau pemeriksaan prostat. Ketika Anda memaksakan diri seperti kebanyakan orang yang baru saja Anda baca, kehidupan yang Anda ubah akan menjadi milik Anda sendiri. Hidup adalah tentang pilihan yang kita buat. Dan saya telah mengatakannya berulang kali dalam buku ini bahwa Anda selalu dapat memilih bagaimana Anda bertindak. Jika Anda memiliki tujuan untuk menjadi lebih sehat, hal yang perlu Anda lakukan biasanya mudah. Pilih rencana untuk diikuti, rencana apapun akan berhasil. Lalu 54321 GO. Satu-satunya hal yang perlu Anda pilih setelah itu adalah memilih setiap hari untuk melakukannya meskipun, seperti yang dikatakan Anok, Anda benar-benar tidak ingin melakukannya. Saya mengatakan bahwa yang perlu Anda lakukan sederhana saja. Saya tidak mengatakan itu akan mudah. Saya berjanji kepada Anda, itu akan sepadan. Olahraga dan kesehatan bermuara pada satu aturan sederhana, Anda tidak harus merasa menyukainya. Anda hanya perlu melakukannya. Pergi, itu, tambahan, mil, dia, tidak pernah, penuh sesak.